Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin yang saya hormati, para pengurus DKI Masjid Al-Barokah, wabil khusus Ketua DKM Ustaz Agus Salim Hafizahullah Ta'ala, dan para pengurus DKM lainnya, wa fadilatul muhtaramin yang saya hormati, tokoh masyarakat, para asatidzah, dan juga tentu para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di pagi hari ini, di pekan terakhir bulan Zulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, taufik, kesempatan untuk kita bisa menambah amal soleh kita berbekal menuju hari akhir dalam rangkaian ibadah sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan menikmati jamuan Allah Maidatur Rahman dalam majelis ilmu ini. Tentu kita berharap jemaah sekalian, mudah-mudahan setiap detik waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah akan memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita sama-sama berharap bisa mendapatkan ridhonya, dan mudah-mudahan kita pun bisa bertetangga dan menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Alhamdulillah, saya pula bersyukur kepada Allah secara khusus. Ini pertemuan yang perdana antara kita jemaah sekalian, yang tentunya tidaklah pertemuan ini terjadi kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya juga secara pribadi berharap kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini jemaah sekalian adalah pertemuan yang kelak di yaumil qiyamah juga akan bisa menjadi sebab kita saling membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu nanti di surganya. Karena di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala itu pernah menegaskan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa muttaqun. Sesungguhnya teman baik di akhirat nanti itu berpotensi bisa menjadi musuh, karena mereka saling menuntut di antara mereka hari kiamat nanti, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang bertakwa itu bukan saling menuntut, Pak, tapi saling memberikan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita sekali lagi berharap mudah-mudahan termasuk orang-orang yang kelak di yaumil qiyamah bisa saling membela dan bisa bersama-sama memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena itulah sesungguhnya keselamatan kita itu jemaah sekalian nanti di hari kiamat itu kembali kepada dua hal sebenarnya. Ya. Kembali kepada dua hal. Yang mana dua hal inilah sesungguhnya yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya, atau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunatnya dari Ummu Salamah, bahwa di nafas-nafas sebelum Nabi Muhammad meninggal, beliau senantiasa mengulangi dua wasiatnya.
kalau kita Pak nanti di hari kiamat hablum minallah dan hablum minannasnya kemudian tidak bermasalah, insya Allah ya dengan mudah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kalau kemudian ya Mas kalian, ya salah satu di antara keduanya atau malah dua-duanya masih bermasalah, nah dihisab-hisab masih panjang nih Pak. Apalagi kalau kepada sesama manusia, karena kalau kepada Allah Pak, insya Allah Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha mengampuni. Tapi kepada manusia ini yang kadang berat Pak. Kita bermasalah dengan manusia di dunia, mungkin dia sudah memaafkan di lisannya Pak, tapi belum tentu di dalam hatinya dia memaafkan kita, dan nanti bisa dituntut di hari kiamat. Dan lebih lagi kalau itu ya yang biasanya adalah dalam masalah-masalah yang memang berpotensi bisa menimbulkan permusuhan. Nah hari inilah kita akan membahasnya Pak. Di antara permasalahan yang cukup banyak menimbulkan potensi permusuhan, lebih-lebih antara sesama keluarga adalah urusan waris. Ya. Nah jadi kita hari ini insya Allah akan membahas sahabat sekalian tema tentang urgensi kita mengetahui ilmu waris. Kenapa sih sebenarnya kita sebagai muslim itu harus tahu Pak dengan ilmu waris ya? Dan nanti kalau ada sisa waktu mungkin kita akan bahas juga beberapa praktek menyimpang di dalam pembagian harta waris yang mungkin sering terjadi di tengah masyarakat kita. Ya. Tapi kita akan mengawali dengan pertanyaan, kenapa kita harus belajar ilmu waris? Ya, yang kalau dalam istilah lain di dalam ilmu hukum Islam itu disebut dengan ilmu faraid. Ya. Nah di sini saya ingin mengawali jamaah sekalian dari perspektif yang umum ada di tengah masyarakat, tapi itu salah. Ya salahnya apa jamaah sekalian? Yaitu tidak sedikit umat Islam khususnya jamaah sekalian, kalau mendengar istilah ilmu waris Pak, atau kalau mendengar istilah hukum waris, itu biasanya kepikiran di kepalanya adalah nanti aja lah kita pelajari, nanti aja lah kita omongin. Ya kalau sudah umur tua. Jadi akhirnya baru mau tahu tentang ilmu waris itu adalah ketika nanti sudah merasa berumur tua. Padahal jemaah sekalian, pertanyaan pertama Pak yang harus kita jawab, siapa yang menjamin kita bisa sampai umur tua? Gak ada yang jamin kan? Padahal yang namanya kematian itu rahasia Allah, bisa datang kepada siapapun dan tidak melihat umurnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Dan yang kedua jemaah sekalian, namanya hukum waris itu tidak ngomongin masalah tua atau muda. Waris itu berbicara tentang orang yang meninggal dan orang yang hidup. Ya, berbicara tentang orang yang meninggal dan orang yang hidup. Maka tidak akan pernah ada jemaah sekalian pembahasan waris kalau nggak ada yang meninggal. Ya, jadi jangan sampai nih anak-anak kita Pak, ketika kita masih hidup nuntut warisan. Ya, misalnya ada seorang anak datang pada bapaknya, Pak bagi-bagi warisan. Ya, bapaknya masih hidup. Itu namanya anak durhaka. Karena sama saja dia mendoakan bapaknya cepat mati. Nah ini pada yang kadang-kadang masyarakat kita keliru gitu. Termasuk keliru itu terjadi pada orang tua Pak, masih hidup bagi-bagi warisan. Itu juga keliru. Karena yang namanya warisan itu jemaah sekalian disebut warisan kalau ada orang yang meninggal. Ya, kalau dalam bahasa hukum orang yang meninggal itu disebut pewaris. Ya, jadi orang yang meninggal dan hartanya mau diwariskan itu disebut pewaris. Kalau dalam bahasa Arab disebut muwaris. Ya, jadi tidak akan ada yang namanya pembagian harta waris kecuali sudah ada pewaris, yaitu orang yang meninggal dan dia memiliki harta waris. Sedangkan pihak yang akan mendapatkan hak waris syaratnya adalah hidup ketika almarhum itu meninggal. Namanya disebut ahli waris, al-waris dalam bahasa Arab. Nah makanya di sini seringkali juga jemaah sekalian ada terjemahan hadis yang sebenarnya kurang tepat. Ya kita sering mendengar hadis diterjemahkan begini Pak, al-ulama'u warathatul anbiya. Biasanya terjemahannya gimana? Ulama adalah pewaris Nabi atau ahli waris Nabi? Ahli waris. Emang ini benar? Harusnya ahli waris, bukan pewaris. Ya, karena yang menjadi pewaris adalah Nabi. Ya, Nabi pewarisnya ulama. Tapi kalau ulama adalah ahli waris Nabi. Ya, karena yang meninggal yang mewariskan sesuatu namanya pewaris. Sedangkan yang mendapatkan sesuatu disebut ahli waris. Yang mirip
Nah jadi sekali lagi ya, seseorang yang meninggal itu disebut pewaris, dan disitulah ketika ada orang meninggal Pak baru kita sebut adanya hukum waris. Nah sekarang saya mau tanya jamaah sekalian, kalau disuruh milih Pak, Bu, kalau disuruh milih, mau milih jadi pewaris dulu atau jadi ahli waris dulu? Nah Pak, kalau mau milih yang mana? Pewaris dulu atau ahli waris dulu? Ahli waris dulu. Hah? Kalau pewaris kan berarti kita yang meninggal, nah keluarga kita jadi ahli waris. Tapi kalau kita ahli waris berarti keluarga kita yang meninggal, kita jadi ahli waris. Mana yang kita pilih terlebih dahulu? Jawabannya Pak, tidak bisa milih. Tidak bisa milih. Kenapa tidak bisa milih? Oh kita nggak tahu siapa yang meninggal lebih awal gitu kan. Ya, banyak orang kadang berpikir begini Pak, banyak orang kadang berpikir pewarisnya pasti bapaknya, ahli warisnya adalah anak. Belum tentu. Ya siapa yang menjamin bahwa yang meninggal lebih awal itu orang tuanya sebelum anaknya? Siapa yang menjamin? Bisa jadi malah kebalikannya Pak, pewarisnya adalah anaknya, ahli warisnya adalah bapaknya, bisa jadi. Ya, makanya sesungguhnya jemaah sekalian, bukan perkara kita harus milih menjadi pewaris atau menjadi ahli waris Pak yang lebih tepat, tetapi adalah yang lebih tepat apa yang sudah kita siapkan sebagai calon pewaris sekaligus sebagai calon ahli waris. Karena kita ini jamaah sekalian berpotensi mendapatkan dua-duanya sekaligus, sebagai calon pewaris juga sebagai calon ahli waris. Ya, siapa yang meninggal di antara keluarga kita, disitulah kita nanti berposisi sebagai ahli waris. Tapi kita jamaah sekalian, orang yang juga berpotensi akan meninggal, maka kita juga adalah calon pewaris. Dan jangan sampai jamaah sekalian, khususnya ya bagi kita yang sebenarnya adalah calon pewaris Pak, yang pasti akan bisa mati kapanpun dan dimanapun kita berada, bahkan tidak ada yang bisa menjamin pengajian ini selesai kita masih hidup ya. Sesungguhnya yang harus kita siapkan juga jamaah sekalian adalah mengantisipasi yang disebut dengan dosa jariah. Nah ini kita seringkali ngomongin Pak amal jariah, tapi jangan lupa ada yang namanya dosa jariah. Apa salah satu bentuk dosa jariah itu jamaah sekalian? Yaitu tidak mengantisipasi harta yang ditinggalkan terkait dengan harta warisnya kepada ahli waris, yang rupanya ahli warisnya nanti membaginya tidak sesuai dengan hukum Allah. Maka sang pewaris yang meninggal juga ikut berkontribusi dan bertanggung jawab terhadap kesalahan itu kalau dia tidak mempersiapkan diri. Makanya di dalam Al-Quran Pak surah An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita semua, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah. Allah Subhanahu Wa Taala, takutlah kamu, khawatirlah kamu meninggalkan keturunanmu dalam kondisi lemah secara harta ataupun secara ilmu, dan karenanya engkau bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam ayat ini ada satu peringatan jemaah sekalian ya, ketika kita memiliki harta dan keluarga, khususnya anak keturunan, jangan kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah secara ekonomi apalagi secara harta. Artinya secara ilmu, artinya jemaah sekalian, bisa jadi kita meninggalkan untuk mereka harta Pak, tapi rupanya harta ini kita tidak pesankan, kita tidak ajarkan untuk mereka bagi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang dosa siapa? Ya keluarganya berdosa, yang meninggal juga berdosa. Itulah yang disebut dengan dosa jariah. Nah jadi maka di sini kita perlu dan penting belajar ilmu waris agar kita tidak jatuh kepada dosa jariah. Nah beberapa hal jemaah sekalian yang menjadi alasan kenapa kita perlu bahkan harus belajar ilmu waris. Ya saya mengumpulkan ada beberapa alasan jemaah sekalian. Dalam satu buku saya sudah menulis tapi saya lupa bawa nih. Sebenarnya saya biasanya bawa kalau ada kajian waris. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Yang pertama jemaah sekalian, alasan pertama ya, kenapa kita harus belajar ilmu waris? Padahal tadi Pak, kita semua ini berpotensi sebagai calon pewaris sekaligus calon ahli waris ya. Yang pertama, ini urusan akhirat jemaah sekalian. Adanya ancaman serius di neraka. Adanya ancaman kekal di dalam neraka bagi siapapun yang mengabaikan hukum waris. Nah ini jadi urusan waris ini bukan urusan bagi-bagi harta aja jemaah sekalian. Ini urusannya sampai ke akhirat ini ya. Nah ini disebutkan di dalam surat An-Nisa ya. Dalam surat An-Nisa itu Pak cukup panjang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang hukum waris, diawali dari surat An-Nisa ayat 11 ya. Di An-Nisa ayat 11 itu Allah menyebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain
karena ini salah satu yang seringkali dijadikan senjata oleh musuh Islam untuk mengotak-atik atau untuk menuduh Islam bahwa Islam itu diskriminatif terhadap kaum wanita. Nanti kita akan bahas kalau ada waktu. Tapi intinya di surah An-Nisa ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menetapkan disyariatkan atas kalian jika meninggal punya dua anak laki-laki perempuan pembagiannya mithlu hadzil unthayain 2:1. Lalu kemudian ayat berikutnya berbicara tentang hak istri dan hak suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, dan kalian wahai suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan istri kalau istri tidak punya anak, dan seterusnya sampai surat An-Nisa di ayat yang ke-14 ya Mas kalian. Nah ini yang menjadi peringatan dari Allah. An-Nisa ayat 14-nya Allah menutup pembahasan waris di ayat-ayat sebelumnya dengan mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, dan barang siapa bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya dalam urusan apa? Urusan waris, karena konteks ayatnya terkait dengan waris. Wa yata'adda hududah, dan melanggar batasan-batasan Allah. Allah tetapkan haknya 1/4 tapi dia ambil 2/4. Allah tetapkan haknya 1/8, dia ambil lebih dari 1/8. Nah itu namanya melanggar batasan-batasan Allah. Apa ancamannya Pak? Ada 3. Yang pertama, yudkhilhu naron, dimasukkan ke dalam neraka. Khalidan fiha, yang kedua kekal di dalamnya. Dan yang ketiga, walahu azabun muhin, diancam dengan siksa yang menghinakan. Ini ayat Al-Quran yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan saya yang ngomong. Artinya kita harus berhati-hati dengan yang namanya harta waris. Karena gini ya Mas sekalian, kenapa harta waris ini menjadi hal yang sangat betul-betul Allah peringatkan ya? Yang pertama Pak, karena tadi saya katakan di awal, harta waris ini berpotensi menimbulkan permusuhan, dan Islam itu syariat yang tidak menghendaki adanya permusuhan. Itu satu Pak. Dan yang kedua, ini yang seringkali banyak tidak disadari. Yang kedua Pak, sesungguhnya harta waris itu bukan lagi milik pewaris yang meninggal atau milik ahli waris, tidak. Harta waris itu Pak sesungguhnya milik Allah. Jadi kita membayangkan coba sekalian, harta waris itu seperti harta anak yatim atau wakaf ya. Yang itu sesungguhnya adalah milik Allah. Karena sebenarnya Mas sekalian, kita ini Pak ketika masih hidup di dunia, Allah berikan kepada kita karunia harta, itu sebenarnya milik kita atau titipan sih sebenarnya? Titipan kan? Makanya Allah mengatakan tummalatus aluna yawma idzin anin naim, pasti akan ditanya oleh Allah titipan tersebut. Ya sudah apa yang sudah kita lakukan terhadap harta tersebut. Dan ketika kita meninggal Pak, maka harta itu kembali kepada pemilik asalnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu menjadi milik Allah, siapa yang berhak membagi-baginya? Nah, ya Allah itu sendiri. Maka anak dapat berapa, istri dapat berapa, suami dapat berapa, itu semua kembali kepada kehendak Allah. Tiba-tiba Pak ada yang acuh, abai dengan pembagian Allah. Wajar nggak kalau Allah marah? Nah, maka marahnya Allah ancamannya ada 3 tadi: masuk neraka, kekal di dalamnya, dan azab yang menghinakan. Nah ini alasan pertama nih ya, kenapa kita harus belajar ilmu waris. Karena nanti jamaah sekalian, banyak yang nggak sadar makan harta haram bukan haknya ya, karena merasa itu milik dia sebagai ahli waris, padahal di dalamnya ada hak ahli waris yang lain. Dan ini kebanyakan Pak bukan karena dia sengaja, bisa jadi karena nggak tahu ilmunya ya. Karena kebanyakan orang salah itu juga bukan karena sengaja salah Pak, tapi karena sebab kebodohan ya. Makanya Imam Bukhari menulis satu bab di dalam kitab sahihnya Pak, al-ilmu qabla al-amal, ilmu itu sebelum beramal. Berapa banyak orang salah beramal gara-gara salah ilmu. Lah kalau salah ilmu saja bisa salah Pak, apalagi tidak punya ilmunya. Nah itu yang kemudian jadi masalah ya. Ini alasan pertama ya, kenapa kita harus belajar ilmu waris ya. Walaupun nanti mungkin nggak tuntas pada majelis ini Pak, tapi saya sarankan pada kesempatan apapun, dimanapun, kepada siapapun, kalau bisa belajar ilmu ini. Karena ilmu ini Pak nggak nunggu umur tua, tapi nunggu apa? Nunggu ajar gitu ya. Nggak nunggu umur tua. Anak kecil pun bisa dikatakan Pak perlu tahu juga ilmu waris gitu ya. Karena anak kecil juga berpotensi untuk meninggal, berpotensi menjadi ahli waris. Bahkan di dalam Islam Pak, bukan hanya anak kecil, janin saja Pak itu sudah terikat hukum waris. Ya, jadi makanya ilmu ini tidak melihat umur. Alasan yang kedua ya Mas sekalian, kenapa kita perlu belajar ilmu waris? Alasan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskannya secara gamblang
perbandingan ya Mas sekalian. Saya ini bukan perbandingan untuk mengatakan mana yang lebih utama Pak ya. Tapi kalau kita buat perbandingan Pak, tata cara sholat di dalam Al-Quran jelas secara rinci atau tidak? Ya rinci kan. Dalam Al-Quran paling Allah mengatakan kalau tentang sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat, warka'u wasjudu, rukulah dan sujudlah ya, atau terkait dengan beberapa waktu disebutkan. Tetapi tidak rinci Pak. Beda dengan masalah waris, dijelaskan lebih rinci pada dalam ayat yang tadi saya sebutkan Pak, di An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14, 15 dan di surat An-Nisa ayat terakhir. Ya. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari penjelasan ini Pak? Ini mengisyaratkan bahwa kalau Allah saja dalam tanda kutip turun tangan ngurusin warisan gitu Pak, berarti menunjukkan ini sangat penting. Ya. Allah sendiri langsung turun gitu. Disinilah ya Mas sekalian yang membedakan Pak antara hukum Islam dengan hukum non-Islam dalam masalah waris. Ya, persoalannya di negara kita Pak, hukum waris ini tidak hanya hukum Islam ya. Di negara kita berlaku setidaknya ada 3 sistem Pak hukum waris. Pertama hukum Islam yang kalau di dalam aturan negara kita itu tertuang dalam KHI, kompilasi hukum Islam ya, di pengadilan agama. Yang kedua hukum warisan Belanda yang menjadi hukum perdata, dan yang ketiga Pak hukum adat ya. Nah, yang jadi masalah dari ketiga hukum ini Pak, yang paling mendasar perbedaannya kalau kita bandingkan, kalau dalam hukum perdata Pak, seseorang sebelum meninggal bisa menetapkan siapa ahli warisnya. Padahal tadi kita katakan waris itu kalau ada orang yang meninggal. Nah, ini dia belum meninggal Pak, sudah tentuin ahli waris. Itu di hukum perdata boleh. Makanya kalau ada seorang ayah nggak senang sama anaknya Pak, atau dia nggak senang sama istrinya misalnya gitu, seorang suami, itu bisa dia membatalkan hak waris. Padahal kalau dalam hukum Islam ya Mas sekalian, hak waris itu bukan hak pewaris tapi hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah turun tangan secara langsung untuk mengatur hukum waris itu lebih detail. Nah, tinggal yang jadi masalah satu, apakah kita beriman kepada keadilan Allah, dan yang kedua, apakah kita mau mempelajarinya, lalu ketiga yang mengamalkan ya. Nah, ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga ya Mas sekalian, ada perintah khusus dari Nabi untuk kita belajar. Jadi belajar ilmu waris itu Pak, bukan hanya Allah menjelaskannya, tapi Nabi bahkan memerintahkan kita mempelajari. Dan yang dimaksud mempelajari di sini Pak, belajar seperti yang kita hari ini lakukan. Padahal di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Pak, ya sepengetahuan saya tidak ada perintah dari Nabi kita belajar menghitung zakat. Ada nggak Pak? Pelajarilah cara menghitung zakat dalam Al-Quran hadis. Nggak ada. Tapi yang ada, tunaikanlah zakatnya. Kalau nggak bisa hitung, serahkan ke amil zakat untuk menghitung. Nggak ada perintah kita belajar cara hitung zakat. Tapi kalau ilmu waris Pak, Nabi SAW bersabda, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha. Belajarlah ilmu waris dan ajarkanlah. Nah, alhamdulillah hari ini Pak, saya sudah menggugurkan kewajiban. Saya sudah belajar bertahun-tahun dan saya sudah mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu sudah menggugurkan kewajiban belum? Siap mengajarkannya Pak? Minimal kepada keluarga sendiri ya. Nah, tapi bagaimana minimal menggugurkan kewajiban Pak biar tidak bisa menjadi dosa jariah? Sederhana saja Bapak sekalian, sederhana aja Pak. Minimal dengan kita melakukannya, insya Allah kita sudah lepas tanggung jawab mengajarkan ilmu waris kepada minimal keluarga kita Pak. Caranya apa? Ya, nanti setelah pengajian Pak ya. Buka HP, kirim WhatsApp ke grup keluarga, atau tulis suatu tulisannya itu Pak, buat satu kalimat saja. Kalau saya meninggal, bagilah harta yang akan saya tinggalkan dengan hukum Allah. Kirim ke grup keluarga, tulisan tadi juga berikan kepada keluarga sebagai wasiat terakhir. Maka kalau kemudian keluarga kita Pak tidak membagi harta yang kita tinggalkan pakai hukum Allah, kita sudah lepas tanggung jawab. Nah, buat tulisan kayak gitu Pak, karena jangan ditunda-tunda Pak. Besok-besok kita belum tentu masih hidup Pak. Jadi tapi nanti setelah pengajian Pak, nanti saya ngisi kajian malah isi dengan HP-nya nanti. Nanti setelah pengajian tulis WhatsApp, kirim ke grup keluarga. Nah, minimal kalau itu sudah kita lakukan Pak, wala taziru waziratu wizra ukhra ya, lalu kemudian keluarga kita tidak menjalankannya, maka setiap orang akan bertanggung jawab terhadap dosanya masing-masing. Tapi kalau itu saja Pak kita nggak lakukan, nah disitulah kita khawatir jadi dosa jariah ya. Karena Nabi SAW memerintahkan kita belajar dan mengajarkan. Yang keempat ya sekalian, yang keempat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
tentang sunnah nabimu sebagaimana engkau belajar Al-Quran. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita Pak, pentingnya belajar ilmu waris, karena sejajar dengan belajar ilmu Al-Quran. Nah sekarang pertanyaannya Pak, kenapa Umar bin Khattab berkata seperti itu ya? Kenapa beliau mengatakan belajarlah ilmu Al-Quran, belajarlah ilmu waris sebagaimana kita belajar Al-Quran? Makanya saya sendiri Pak membayangkan ya, kalau bisa masjid-masjid itu Pak, ya khususnya masjid-masjid besar gitu ya, itu bukan hanya ada TPQ Pak. Kan apa TPQ Pak? Atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran ya, bukan tempat pembuangan akhir Pak. Taman Pendidikan Al-Quran Pak. Kalau bisa bukan hanya ada TPQ atau TPA, tapi ada juga Taman TPW, Taman Pelatihan Waris. Kalau bisa. Kenapa Pak? Ada dua alasannya ya. Alasan yang pertama jelas sekalian, masyarakat kita Pak, kalau ada yang meninggal, biasanya nih Pak, salah satu yang akan dihubungi siapa? Enggak, kalau ada orang meninggal Pak, mau ngurusin jenazahnya, salah satu yang dihubungi siapa? DKM masjid kan? Karena nanti akan disolatkan di masjid. Ya, betul nggak Pak? Ya, jadi salah satu yang berperan penting dalam masyarakat kita ini kan masjid Pak, karena masjid itu sentral dari ilmu di dalam Islam. Maka kalau ada orang meninggal, maka biasanya yang dihubungi adalah salah satunya ya masjid. Apakah minta bantuan untuk ngurusin jenazahnya atau nanti untuk disolatkan? Tapi pertanyaannya Pak, setelah disolatkan biasanya apa yang dilakukan? Si keluarga yang meninggal memberikan semacam sambutan, salah satunya apa? Bapak Ibu sekalian, kalau almarhum punya sangkut paut apa? Hutang piutangnya, silakan hubungi keluarga. Pertanyaannya Pak, ada nggak pernah setelah itu ngomongin warisannya? Padahal urusan hutang piutang itu Pak terkait erat dengan warisan. Sebab tidak boleh ahli waris itu membagi harta waris almarhum Pak, atau membagi harta yang ditinggalkan almarhum sebelum menyelesaikan hutang piutangnya. Ya. Nah yang menjadi pertanyaan berikutnya Pak, ngomongin hutang piutang mungkin bisa, tapi ketika ngomongin masalah waris, pertanyaannya DKM masjid kita Pak, pada bisa nggak jawabin pertanyaan masalah waris? Nah, ini tugasnya Mas Agus ini. kalau ada apa namanya satu tokoh masyarakat di setiap masjid yang bisa bantu untuk menjawab persoalan waris itu. Kecuali apa selain masalah utang utama. Sebenarnya Pak, di negara kita ada. Di negara kita itu Pak ada lembaga resmi yang menjadi tempat untuk kita mengkonsultasikan urusan waris. Namanya adalah KUA, Kantor Urusan Agama. Masalahnya Pak, di masyarakat kita juga muncul perspektif. Kalau dengar kata KUA, yang ada di pikirannya cuma dua Pak. Nikah sama cerai itu. Jadi kalau ada seorang laki-laki nih mau datang ke KUA, biasanya istri udah cemberut aja Pak. Ada seorang suami nih datang ke KUA, istri udah curiga aja nih, mau ngapain ke KUA gitu kan? Pikirannya cuma dua Pak, mau nikah lagi atau mau ini sekali jadi masalah. Padahal KUA itu Pak, selain nikah dengan cerai, sebenarnya juga bertugas untuk menyelesaikan persoalan waris masyarakat. Padahal kita tahu Pak, hampir setiap hari ada saja orang yang meninggal. Berarti kan ada saja orang-orang yang akan diurusi warisannya. Nah di sini yang jadi masalah. Pertanyaannya, saya nggak tahu di sini ada pegawai KUA apa enggak ya. Pertanyaannya, pegawai KUA sudah cukup aktif tidak mensosialisasikan hal tersebut? Dalam arti aktif itu begini Pak, kalau misalnya nih terdengar ya informasi ada fulan meninggal misalnya kan, di suatu masyarakat ada fulan meninggal. Pertanyaannya, beberapa hari berikutnya adakah petugas KUA datang untuk membantu bagaimana menyelesaikan warisnya? Nah ini kan kalau kita perhatikan Pak agak kurang aktif gitu kan. Yang ada masyarakat yang kemudian datang aktif ke KUA. Tapi yang jadi masalah Pak, itu tadi perspektifnya cuma antara nikah dan cerai. Kalau ada sengketa waris baru biasanya datang ke KUA. Nah jadi disinilah peran-peran ustadz yang kadang Pak tidak terikat dengan KUA itu, kemudian seperti saya misalnya menjelaskan hukum waris itu. Sebenarnya Pak, saya ini bisa dikatakan tidak, dalam tanda kutip ya, bisa dikatakan tidak layak untuk menjelaskan hukum waris. Yang paling layak untuk menjelaskan hukum waris itu adalah petugas KUA ini sebenarnya ya, karena negara kita punya aturannya tentang masalah ini ya. Tapi itu tadi Pak, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib ya, atau ma la yudriku kulluhu la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Dalam satu kaidah dikatakan jika semuanya nggak bisa diambil maka jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kita saling berbagi ilmu. Apalagi di aturan negara kita Pak, apalagi di
di dalam aturan negara kita ya, hukum waris itu juga sifatnya privasi. Dia bukan sesuatu yang harus ditangani oleh negara. Kecuali kalau misalnya untuk menetapkan hak atas kepemilikan waris, nanti perlu ada notaris, perlu ada. Tapi kalau yang namanya harta waris itu Pak, bukan berupa tanah, rumah dan semacamnya, sesuatu yang bisa dibagi-bagi secara langsung seperti uang cash misalnya Pak, perlu nggak dinotariskan? Hah? Ada orang meninggal misalnya Pak, pas meninggal diperiksa bahwa di bawah bantalnya ada uang miliaran rupiah. Perlu nggak itu dinotariskan Pak oleh ahli warisnya? Ini nggak perlu, langsung aja bagi-bagi sesuai hukum waris. Nah jadi yang namanya harta, tapi gini Pak, perspektif di masyarakat kita juga seringkali memandang yang namanya harta waris itu hanya dalam wujud aset harta yang nilainya besar tak bergerak, rumah, tanah, ya seperti itu kan biasanya Pak ya. Padahal kalau misalnya ada yang nanya nanti ya, sebenarnya harta waris itu apa sih? Maka saya katakan Pak, harta waris itu adalah setiap aset atau setiap benda yang berpotensi memiliki nilai jual. Ya, jadi harta waris itu definisinya Pak, setiap benda yang bisa diperjualbelikan. Nah, maka pertanyaannya Pak, sendok, garpu, piring di dapur termasuk harta waris ya? Kalau masih bisa dijual itu harta waris itu, jangan dipikirkan itu nggak ada. Tapi jadi masalah lagi begini Pak, ya jadi masalah juga nanti sebenarnya kita akan bahas sebenarnya waktunya ya. Salah satu yang rancu di dalam persoalan waris itu juga Pak adalah ketidakjelasan atau kesamaran kepemilikan harta biasanya antara suami atau istri. Ya kalau hartanya itu dalam bentuk aset besar Pak, kayak rumah dan tanah, mungkin ada surat-suratnya gitu kan. Tapi bisa jadi banyak harta di dalam rumah itu nggak jelas itu milik suami atau milik istri. Nah kalau salah satunya meninggal, bagaimana cara membaginya itu Pak? Contoh ya, contoh jawab sekalian. Saya tanya jawab sekalian. Kira-kira Pak, televisi 32 inci di rumah itu punya siapa? Suami atau istri? Hah? Kulkas punya siapa? Istri. Ini suami yang soleh Pak. Atau para istri bilang, yang beli suami tapi untuk istri. Atau apa misalnya lemari ranjang kasur yang terbuat dari kayu jati, kayaknya kalau dijual masih mahal nggak Pak? Masih mahal. Tapi ada nggak surat-surat kepemilikannya? Nggak ada kan? Nah disitulah yang ingin saya tegaskan, itu termasuk harta waris yang sesungguhnya nanti bisa diwariskan. Nah maka PR kedua Pak, PR kedua nih, setelah pengajian selesai buat wasiat dan tadi saya sebutkan bagi harta yang saya tinggalkan dengan hukum waris. Yang kedua Pak, inventarisasikan harta-harta di rumah, mana milik suami, mana milik istri. Sampai sedetail-detailnya Pak ya, celana dalam, kaos dalam, bantal, kasur dan sebagainya. Nah itu semua diinventariskan. Tapi kadang ada masyarakat kita menilai gini Pak, kalau dia nilainya kecil-kecil udahlah sepakat aja lah orang tua itu nanti sedekahkan atau berikan kepada keluarga gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau itu nggak masalah ya. Tapi seandainya itu tidak dilakukan Pak, hakikatnya definisi harta waris semua jenis harta yang bisa diperjualbelikan. Jadi bukan hanya aset-aset besar ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Baik, kemudian yang kelima ya sekalian, Nabi SAW Pak menginformasikan kepada kita salah satu tanda-tanda akhir zaman dicabutnya ilmu waris. Nah, jadi ilmu waris ini Pak salah satu tanda bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Kata Nabi SAW, "Ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa." Belajarlah ilmu waris dan ajarkan kepada orang lain karena dia adalah setengah ilmu. Kata para ulama disebut ilmu waris itu setengah ilmu Pak karena dia ilmu tentang setelah kematian. Ilmu setengah yang lain adalah ilmu kehidupan, ilmu setengah yang lain ilmu setelah kematian. Maka dia disebut setengah ilmu. Lalu Nabi katakan wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu ini akan dilupakan oleh banyak orang dan ilmu yang pertama kali dicebut di tengah umatku. Jadi Nabi sudah mewanti-wanti bahwa ilmu ini termasuk ilmu yang menjadi sebab semakin dekatnya kita dengan hari kiamat. Karena tanda-tanda hari kiamat itu Pak, kebodohan merajalela. Dan salah satu bentuk kebodohan itu adalah ilmu waris yang tidak lagi diketahui oleh manusia. Nah, sekarang saya ingin menguji Pak, sebenarnya hari kiamat masih jauh atau sudah semakin dekat? Saya ingin menguji dengan beberapa pertanyaan waris Pak. Kalau semua bisa jawab, berarti insya Allah hari kiamat masih jauh. Tapi kalau nggak ada yang bisa jawab, berarti hari kiamat semakin dekat. Kalau hari kiamat
uji nih Pak, ini hari kiamat semakin jauh, masih jauh atau semakin dekat? Pertanyaannya Pak, sederhana ya. Yang pertama, berapa hak waris istri kalau suaminya meninggal tidak punya anak? Seperempat. Ada lagi yang berpendapat lain? Seperenam. Ada lagi berapa lain Pak? Seperdelapan. Nah, sebenarnya jawaban yang benar adalah seperempat. Tapi masalahnya kayaknya nggak sepakat tadi Pak. Ada yang bilang seperenam, ada yang bilang seperdelapan. Berarti pertanyaan berikutnya, ini kira-kira hari kiamat semakin dekat atau semakin jauh? Karena tadi ada yang berbeda. Kalau semuanya sepakat seperempat, berarti insya Allah masih jauh. Tapi ada perbedaan ini, nah ini yang saya khawatir ya. Nah itu insya Allah mudah Pak ya. Agak sedikit lebih jauh. Ini agak lebih sedikit. Tapi terjadi kasusnya. Tadi saya sebutkan Pak, suami meninggal, tidak punya anak, ada istri, dapat berapa? Seperempat. Tapi almarhum ini juga punya saudara kandung masih hidup, dan ada ibu yang masih hidup juga. Berapa hak ibunya, berapa hak saudara kandungnya? Ibu seperenam. Oke. Plus saudaranya? Berapa? Jawabannya? Ini kayaknya hari kiamat semakin dekat ya. Lagi dekat ini. Yang mudahnya sebenarnya saudaranya dapat sisanya. Dapat sisanya. Nah, caranya gimana? Saudara ditetapkan sisanya Pak. Kan ada dua angka nih, seperempat dan seperenam. Istri seperempat, ibu seperenam, saudara sisa. Berarti saudara berapa haknya? Sisa itu berapa? Nah ini kita perlu kembali kepada mata pelajaran matematika waktu SD Pak. Pecahan desimal ya. Pecahan desimal. Seperempat dan seperenam, angka terkecil yang bisa dibagi oleh angka 4 dan angka 6. Berapa? 12 ya. Angka terkecil 12. Berarti 12 dibagi 4 itu hak istri. Berapa? 3 per 12. Mau 3 per 4 kan 12 tadi. 3 per 12. Jadi kalau harta warisnya misalnya 1 miliar, berarti 1 miliar dibagi 12 dikali dibagi 4 ya. 1 miliar dibagi 12 dikali 4 itu hak istri. Nah, lalu ibu berapa tadi? 1 per? Saya bukan 1 per Pak, Leo. Kalau saudaranya cuma 1 orang, ibu dapat 1/3. Tapi kalau saudaranya lebih dari 1 orang, ibu dapat 1/6. Nah, tadi kan saya tidak sebutkan saudaranya berapa ya. Anggaplah saudaranya cuma 1 Pak, berarti ibunya dapat 1/3. Maka kalau ibunya dapat 1/3, maka berapa hak ibunya? 12 dibagi 3 dikali 1, berarti berapa? 4. Maka istri dapat 3 per 12, ibu dapat 4 per 12. Sisanya berapa? 5. Sisanya 5 per 12. Jadi saya ulangi, istri dapat 3 per 12, ibu dapat 4 per 12, sisanya 5 per 12 untuk saudara almarhum. Nah, pertanyaan berikutnya, istri ridho nggak? Rela nggak istri? Saudara kan lebih banyak daripada istri. Istri 3 per 12, saudara 5 per 12. Rela nggak Bu? Nah, disinilah ingin saya tegaskan kembali ke alasan yang pertama. Kita sedang bagi-bagi hartanya Allah. Rela nggak rela harus rela. Nah itu. Tapi pertanyaan begini Pak, kenapa kok hak saudara lebih besar daripada hak istri ya? Kenapa?
Nah, solusinya minta hibah. Jadi kalau tahu, oh, hak saya cuma 1/4 atau cuma 1/8, ya udah sebelum suaminya meninggal deketin, rayu, ya Mas, di rumah mau saya aja yang hibahin. Nah itu solusinya, agar kemudian dia nanti pembagian warisnya ya secukupnya apa yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini para suami mau nggak diperbanyak lagi? Tapi sekali lagi ya, sekali lagi setiap sekalian, ridho tidak ridho, rela tidak rela, kita sebagai orang beriman harus sami'na wa ata'na, bahwa itu ketentuan Allah. Yang paling penting bukan masalah besar atau kecilnya harta yang kita dapat dari warisan itu, tapi sebesar apa keberkahannya yang Allah berikan untuk kita. Karena berapa banyak Pak orang yang ridho dengan pemberian Allah itu malah lebih berkembang daripada yang mengambil atau merampas hak saudaranya, tapi kemudian Allah azab sebelum diazab nanti di hari kiamat. Baik, kemudian berikutnya jemaah sekalian, sedikit saya tutup ya karena bentar lagi masyhur. Yang keenam Pak, alasan yang keenam kenapa kita penting belajar ilmu waris. Nah tadi sempat saya singgung ya, bisa mencegah seseorang makan harta haram. Karena begini jemaah sekalian, tidak sedikit orang gak sadar kalau dia makan harta haram gara-gara tidak tahu ilmu waris. Salah satunya tadi yang kita sebutkan Pak, banyak istri yang menghalangi hak waris dari saudaranya, maka jatuhlah dia makan harta haram. Ada yang lebih berat lagi Pak, ada yang lebih berat lagi, ada yang lebih berat. Ada seorang ibu atau seorang ayah nggak sadar dia makan harta haram berupa harta anak yatim, dan rupanya anak yatim itu anak kandungnya sendiri. Kapan itu terjadi? Salah satunya ketika dia tidak tahu ilmu waris. Saya kasih contoh Pak, saya kasih contoh. Misalnya ya, ada seseorang meninggal, seorang laki-laki meninggal. Dia meninggalkan misalnya harta waris nilainya 8 miliar. Misalnya Pak ya, 8 miliar. Misalnya rumah dan lain-lain dijual atau diapresial nilainya 8 miliar. Ahli warisnya cuma 2 orang. Satu istrinya, yang kedua anaknya masih berumur 5 tahun. Berarti anak yang bapaknya meninggal Pak, namanya apa? Anak yatim kan? Anak yatim. Harta waris yang ditinggalkan bapaknya 8 miliar. Berapa hak istrinya, berapa hak anaknya yang tadi umur 5 tahun? Kayaknya memang hari kiamat semakin dekat ini. Berapa? Istrinya dapat 1/8. Ya, karena kalau seorang suami meninggal punya anak, istrinya dapat 1/8. Suami saya 12. Tapi kalau suaminya meninggal nggak punya anak, istrinya dapat 1/4. Nah ini karena suaminya meninggal, dia punya anak, maka dapat 1/8. Berarti kalau harta warisnya 8 miliar, istrinya dapat berapa? 1 miliar. Sisanya untuk siapa? Anaknya umur 5 tahun dengan hak waris berapa? 7 miliar. Bayangkan Pak, uang 7 miliar itu warisan untuk anak yatim 5 tahun Pak. Kira-kira yang megang uang ini siapa? Ibunya. Nggak mungkin anaknya dikasih uang 7 miliar Pak, dibeli lato-lato semua, repot juga itu. Berarti kan yang megang siapa? Ibunya. Nah ibunya nggak tahu hukum waris Pak. Ibunya nggak paham bahwa di situ ada 7/8 hak anaknya. Apalagi ibu yang kayak gini Pak, kalau anaknya baru 1, ada potensi nggak nikah lagi? Nah kalau dia nikah lagi Pak, lebih besar lagi nggak makan harta anak yatimnya bersama suami barunya? Lebih besar. Disitulah sadar atau tidak sadar ada seorang ibu ketika di dalamnya ada hak anaknya 7/8 hak waris harta waris suaminya tadi, berpotensi dia memakan hartanya sebagai harta anak yatim. Nah, ini bisa jawab ya. Atau bisa kebalikannya jemaah sekalian, bisa kebalikannya Pak. Bukan hanya ibu yang berpotensi, ayah juga begitu. Ya, seorang wanita meninggal, ahli warisnya adalah suaminya dan anak umur 5 tahun tadi contohnya. Sama kita balik, tinggal yang meninggal siapa? Yang meninggal adalah istrinya Pak. Istrinya juga rupanya kaya raya, harta warisnya 8 miliar. Ya, karena dia menteri keuangan. Enggak, bukan itu siapa di negeri Konoha atau. Jadi artinya ingin saya katakan begini Pak, jangan berpikir yang namanya punya uang cuma laki-laki aja. Ya, wanita juga punya uang gitu ya. Dan wanita juga bisa mewariskan harta kepada keluarganya. Jadi ketika si wanita ini meninggal, hak ahli warisnya suami dan anaknya. Suaminya dapat 1/4, anaknya dapat sisanya 3/4. Berarti kalau harta warisnya 8 miliar, berapa untuk suaminya?
Ya, disinilah keadilan Islam akan terlihat jemaah sekalian. Karena ketika sang suami meninggal, istrinya dapat seperdelapan itu adalah harta waris 100% murni milik ibunya yang tidak ada kewajiban di dalamnya untuk diberikan kepada anaknya sebagai nafkah. Ya, jadi artinya ibunya itu 1 miliar tadi itu milik pribadi dia, 7 miliar bisa dipakai untuk menafkahi anaknya. Kebalikan dengan suami Pak, ibu meninggal, kemudian yang seorang wanita meninggal, suaminya dapat seperempat itu di dalamnya ada kewajiban nafkah untuk siapa? Anaknya. Artinya dalam hal ini harta yang didapatkan oleh anaknya ini tadi akan berkurang kalau itu adalah dari bapaknya yang meninggal, karena nafkah dari sang anak tetap diambil dari harta pribadinya. Tapi kalau nafkah ketika seorang ibu meninggal, maka tetap diambil dari harta siapa? Harta ayah. Nah, disitulah Islam membedakan kenapa hak suami lebih besar daripada hak istri. Bisa dibayangkan ya. Nah, tetapi yang tadi kita khawatirkan jangan sampai ada orang tua nggak sadar dia makan harta anak yatim, dan anak yatim itu siapa jemaah sekalian? Anak kandungnya sendiri belah kita. Dan terakhir karena sudah ada tanda suruh Pak, yang terakhir Pak, belajar ilmu waris ini mudah dan sederhana. Artinya tidak tidak ada alasan untuk kita belajar. Saya ingin tegaskan sedikit Pak. Ilmu waris itu hitungannya cuma 6 angka pecahan aja Pak. Kita hafal 6 angka pecahan ini, insya Allah sebagian besar ilmu waris sudah kita ketahui. 6 angka pecahan ini apa? Yang paling besar 2/3, yang kedua 1/2, yang ketiga 1/3, yang keempat 1/4, yang kelima 1/6, yang keenam 1/8. Jadi hafalkan aja 6 angka ini Pak. Insya Allah semua hafal ya, karena pada lulus SD semua kan. Karena gini Pak, ilmu waris tidak pakai ya rumus-rumus matematika yang jelimet. Nggak ada Pak dalam ilmu waris kita ngomongin ya sin, cos, tan, akar 1, akar 2, ya aljabar, nggak ada. Jadi cuma 6 angka tadi, 2/3, apalah ya, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Ini saja yang nanti akan menjadi basis atau menjadi dasar penghitungan ilmu waris. Dan ada pun di luarnya itu sifatnya adalah pecahan dari 6 angka ini. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk kita belajar ilmu waris. Bahkan mungkin bisa otodidak ya. Tapi kalau misalnya belajar otodidak Pak, tetap kalau ada seorang ustadz yang kalau kita misalnya timbul hal-hal yang kita tidak pahami untuk bisa langsung bertanya. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan sendiri juga, nanti khawatirnya malah menyimpang ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada beberapa pernyataan saya siapkan, tapi karena waktu juga yang batasi kita, karena kalau dibahas mungkin bisa sampai menjelang buka puasa nih Pak.